Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Masih bersama saya Johan Hendry Prasetyo, dosen dari Bisnis Digital. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup bisnis. Perkembangan bisnis. Para pengusaha telah menjalankan usahanya sesuai dengan zamannya masing-masing, mulai dengan pola tradisional dan hingga memasuki era internet saat ini. Pola tradisional yang masih serba manual berangsur berubah ke sistem otomatisasi yang menggunakan teknologi canggih dalam proses bisnisnya. Kemudian, proses perubahan tersebut disebut dengan evolusi bisnis, yaitu proses terjadinya aktivitas bisnis dari masa ke masa sesuai kondisi dan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Tahap evolusi bisnis terdiri dari era kolonial, yaitu terjadi pada abad ke-17 dan sebelumnya. Usaha terkait dengan produk pertanian dan perkebunan di pedesaan. Kemudian, revolusi industri terjadi pada tahun 1760 sampai dengan 1850, yaitu mengubah proses manufaktur yang memakai banyak pekerja manual dengan sistem pabrik. Kemudian, era kewirausahaan terjadi pada akhir tahun 1800-an yang ditandai dengan munculnya banyak entrepreneur baru sebagai reaksi atas penolakan sistem monopoli oleh pengusaha besar dan adanya undang-undang antitrust. Tahap yang keempat adalah era produksi. Era produksi terjadi sebelum tahun 1920-an. Ahli organisasi bisnis dengan konsep scientific management mengarahkan manajemen perusahaan fokus pada proses produksi melalui spesialisasi tugas dan peningkatan produktivitas. Tahap evolusi bisnis yang kelima adalah era pemasaran. Era pemasaran terjadi sejak tahun 1950-an yang berkembang filosofi bisnis baru berupa konsep pemasaran yang membentuk kesadaran, preferensi, serta selera konsumen dan didasarkan atas keinginan pelanggan serta perusahaan yang menyediakannya. Kemudian, tahap evolusi bisnis yang keenam adalah era global, terjadi pada tahun 1980-an, sehingga dunia bisnis usaha merambah ke berbagai belahan dunia akibat kemudahan transportasi dan kemajuan teknologi komputer, sistem informasi, sistem produksi, dan semakin efisiennya sistem distribusi serta pembiayaan internasional. Tahap evolusi bisnis yang ketujuh adalah era informasi yang terjadi pada tahun 1990-an. Akibat tingginya penggunaan internet yang memudahkan perdagangan di semua sektor perekonomian dan sektor jasa, serta menjadi sarana yang mudah dan cepat dalam proses bisnis to bisnis atau B2B. Kemudian berbicara tentang bisnis, bisnis merupakan kegiatan yang sangat membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan. Bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif dari membeli bahan mentah sampai dengan menjual barang jadi tersebut. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai salah satu aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Jeff Madura, bisnis merupakan suatu yang diciptakan untuk menghasilkan produk dan jasa kepada pelanggan. Sedangkan menurut Musselman dan Jackson,
bisnis adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis dari masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Menurut Syamsul Rizal, bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Sementara menurut Alan Afua, bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Pada pokoknya, kegiatan bisnis meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, dan pemberian informasi. Masing-masing pokok kegiatan bisnis ini sangat bermanfaat baik bagi perusahaan maupun konsumen, sehingga perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen tersebut. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dan menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Kemudian, orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis dapat disebut dengan entrepreneur. Untuk menjalankan bisnis, entrepreneur menggunakan 4 sumber, yaitu material, human, finansial, dan information. Dari sumber-sumber tersebut, perusahaan ataupun entrepreneur di sini mengelola sumber-sumber daya yang ada dalam perusahaan berkaitan dengan material, sumber daya manusia, keuangan maupun informasi untuk mendukung adanya proses bisnis yang ada dalam sebuah perusahaan. Ada sejumlah unsur penting dalam bisnis, di antaranya adalah aktivitas, sumber daya, menghasilkan barang dan jasa, serta manfaat. Bisnis merupakan segala aktivitas yang berarti beraneka ragam aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti transportasi, pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian, bisnis dapat dikatakan sebagai sumber daya karena menyangkut institusi, badan, lembaga, atau organisasi yang merupakan sekumpulan faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan pemimpin yang menghasilkan barang dan jasa, misalnya perusahaan, rumah sakit, sekolah, dan macam organisasi lainnya. Unsur penting yang ketiga adalah menghasilkan barang dan jasa, yang berarti ada output dari institusi, baik berupa barang berwujud dan tidak berwujud. Barang berwujud dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan barang tidak berwujud yang berupa saran, pendapat, nasihat, buah pikiran yang dihasilkan oleh institusi seperti pendidikan, kesehatan, jasa pengacara, dan lain sebagainya. Unsur penting yang keempat adalah manfaat. Diperlukannya untuk kehidupan bermasyarakat. Berarti, bisnis harus memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti menghasilkan barang dari berbagai jenis barang yang ada dalam perusahaan, meningkatkan kesehatan, atau meningkatkan pendidikan anggota masyarakat, sehingga bisnis dapat lebih bermanfaat bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Kemudian berkaitan dengan klasifikasi bisnis, menurut klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia atau KLUI, mengklasifikasikan bisnis menjadi 9 macam, yaitu usaha pertanian berkaitan dengan hasil usaha pertanian seperti cengkeh, teh, dan lain sebagainya. Usaha produksi barang mentah seperti minyak bumi dan lain sebagainya. Industri manufaktur seperti industri lampu ataupun pengolahan karet dan lain sebagainya.
Klasifikasi yang keempat adalah konstruksi, berkaitan dengan perusahaan konstruksi, seperti untuk pengembangan infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Kemudian, klasifikasi yang kelima adalah usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan akomodasi. Klasifikasi yang keenam adalah usaha angkutan, perdagangan, dan komunikasi. Klasifikasi yang ketujuh adalah usaha finansial, asuransi, real estate. Klasifikasi bisnis yang kedelapan adalah usaha jasa, seperti jasa konsultasi, jasa pengacara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, klasifikasi bisnis yang kesembilan adalah usaha yang dilakukan pemerintah. Biasanya dijalankan oleh badan usaha milik negara ataupun BUMN, seperti PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun tujuan organisasi dalam melakukan bisnis meliputi yang pertama, menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen, menciptakan kinerja yang menguntungkan perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Yang ketiga, melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan bertetangga. Yang kelima, mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Yang keenam, menyediakan pertumbuhan yang sehat baik bagi perusahaan dan memperoleh perusahaan yang sehat pula. Dan yang terakhir adalah menjaga kualitas lingkungan operasi dan program kemasyarakatan. Organisasi bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat. Menurut Carroll, ada 4 tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab kebijakan. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan kegiatan sistem yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal dalam perusahaan. Organisasi berada dalam sebuah lingkungan. Lingkungan dapat menjadi pendukung maupun penghambat dari organisasi itu sendiri. Terdapat 2 lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja yaitu memasukkan elemen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung, seperti lingkungan kerja fisik maupun non-fisik. Lingkungan kerja fisik bisa berkaitan dengan pencahayaan, udara, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik bisa berkaitan dengan hubungan antar karyawan dengan atasan, hubungan antar karyawan dan rekan kerja, maupun di sini berkaitan dengan program mutasi ataupun promosi jabatan. Elemen dalam lingkungan kerja juga dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, dan lain sebagainya. Kemudian, berkaitan dengan lingkungan sosial, meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan dalam bidang politik, teknologi, hukum, sosial, budaya. Organisasi bisnis berada dalam suatu lingkungan bisnis yang mempengaruhi aktivitas bisnisnya. Beberapa lingkungan bisnis yang mempengaruhi aktivitas bisnis adalah lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, lingkungan politik, dan lingkungan hukum. Faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis terdiri dari investasi, tabungan, dan pemerintah. Investasi adalah penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru. Sejumlah uang yang diinvestasikan tersebut
dapat dibelanjakan untuk membeli peralatan, bangunan, maupun persediaan. Investasi menjadi alat yang mempunyai daya perkembangan bisnis. Kemudian, faktor yang kedua adalah tabungan. Tabungan juga menjadi sumber investasi modal di masa mendatang. Adanya keteraturan dan kepercayaan terhadap tabungan akan membuat iklim bisnis tersebut dapat diramalkan di masa depan. Kemudian, faktor yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah tentu berperan penting sebagai pengelola sistem bisnis. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dalam suatu negara. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi permintaan dengan meningkatkan pajak atau mengurangi permintaan, serta meningkatkan pengeluaran pemerintah atau meningkatkan permintaan. Sedangkan kebijakan moneter sendiri berkaitan dengan pengelolaan suplai uang untuk meningkatkan dan menurunkan sistem bisnis. Terdapat beberapa problema yang dihadapi bisnis saat ini. 3 persoalan bisnis yang selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat karena dapat mempengaruhi sikap konsumen dalam bisnis, terdiri dari inflasi, produktivitas, dan pengangguran. Inflasi merupakan suatu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Produktivitas berkaitan dengan keluaran barang dan jasa per unit tenaga kerja. Problem dalam produktivitas biasanya berkaitan dengan jumlah maupun kualitas dari produk, barang, maupun jasa tersebut. Kemudian, problem yang ketiga adalah pengangguran. Berkaitan dengan tingkat pengangguran yang tidak dapat ditentukan secara tepat karena sulitnya mendapatkan data yang akurat. Pengangguran di sini menjadi problema yang sangat dipikirkan oleh pemerintah agar semua masyarakat dapat bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian, berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem ekonomi adalah sistem yang diterapkan secara nasional untuk mengalokasikan sumber daya di antara warganya. Di dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi terencana, yang dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pada kendali terpusat pada pemerintah untuk semua ataupun sebagian besar faktor produksi, keputusan pengalokasian, serta produksi barang dan jasa. Sistem perekonomian yang kedua adalah sistem ekonomi pasar, yang mana keputusan ekonomi dan pengalokasi sumber daya diserahkan sepenuhnya kepada individu dengan memperhatikan keseimbangan permintaan dan penawaran yang ada. Kemudian sistem yang ketiga adalah sistem ekonomi komunisme, berkaitan dengan pengelolaan ekonomi negara yang dilaksanakan dengan rencana yang ekstrim, di mana seluruh aktivitasnya dikuasai dan dialokasikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi yang keempat adalah sistem ekonomi sosialis. Berbeda dengan sistem komunisme, sistem ekonomi ini hanya beberapa sumber daya dan alokasinya diselenggarakan oleh pemerintah yang mewakili negara. Kemudian sistem perekonomian yang terakhir yaitu sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, sistem ekonomi pasar yang digunakan sebagai basis untuk mencapai laba maksimum. Berkaitan dengan jenis-jenis pasar, terdapat beberapa jenis-jenis pasar yang ada di dunia, seperti monopoli,
oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Pasar monopoli, pelaku ataupun produsennya adalah suatu perusahaan, yaitu produknya unik, kemampuan menentukan harga sangat kuat, persaingan di luar harga tidak ada, dan hambatan masuknya sangat kuat. Pasar oligopoli, pelakunya adalah beberapa perusahaan, produknya rata-rata standar ataupun berbeda corak. Kemampuan menentukan harga, jika bekerja sama dengan kuat, tidak bekerja sama tidak kuat, dan bisa saling mematikan. Persaingan di luar harga ada, hambatan masuk tidak ada atau tidak mudah. Persaingan monopolistik, pelakunya relatif banyak, produknya standar ataupun beda corak, kemampuan menentukan harga relatif kuat, persaingan di luar harga ada, hambatan masuk tidak ada ataupun tidak mudah. Persaingan sempurna, pelaku sangat banyak, produknya homogen, kemampuan menentukan harga tidak mempunyai kemampuan, persaingan di luar harga tidak ada, dan hambatan masuk pun tidak ada. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.